Ketika wudu apakah boleh berbicara? Ya. Pada majelis yang lalu juga sudah ditanyakan ini. Ya, dan sudah kami jawab dalam hal bolehnya boleh, artinya tidak haram. Nah, tetapi sebaiknya konsentrasi ketika wudu. Sebaiknya konsentrasi, tidak berbincang-bincang sana kemari, kecuali sebatas hajat. Jika memang butuh, ada sesuatu yang mau disampaikan saat itu, ya, maka disampaikan, tidak masalah. Nah, tapi yang terbaik konsentrasi, karena kan wudu itu butuh tertib, kemudian butuh diperhatikan anggota-anggota wudu yang dibasuh harus merata, ya kan? Yang diusap juga begitu. Jadi jangan sampai gara-gara berbincang teralihkan konsentrasinya, kemudian ada yang lupa nanti, atau ada yang kurang sempurna wudunya. Nah, tetap lebih baik konsentrasi. Nah, begitu. Yang tampak dari hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan hadis Utsman, misalkan Utsman, ya, dan yang lainnya ketika wudu tidak berbicara. Nah, konsentrasi begitu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa haram berbicara. Nah, namun sebaiknya dihindari kecuali sebatas hajat. Nah. Apa? Menjawab adzan ketika berwudu. Nah, tidak masalah. Ya, sambil berwudu menjawab adzan, karena disunnahkan menjawab adzan. Mustahab menjawab adzan. Menjawab adzan itu maksudnya ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul adzana faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah lafaz-lafaz adzan seperti yang diucapkan muadzin. Kecuali, ya, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Seperti itu tuntunan Nabi dalam hadis. Ya. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah, tetapi jika misalkan itu tadi kita khawatir konsentrasi wudu terganggu, ya, sehingga misalkan kita hanya mengikuti adzan itu, ya, sambil kita berwudu, kita belum menjawabnya saat itu, kita mengikuti sampai selesai wudu, ya, setelah selesai adzan dari awal sampai akhir baru kita qada menjawabnya. Artinya kita susulkan. Nah, itu bisa. Jika kita tersibuk oleh sesuatu dan tidak sempat menjawab satu persatu, setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, baru kita menyebutkan semuanya. Menjawab sambil mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Kemudian kita selawat, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, ala Muhammad, kemudian kita baca Allahumma rabb ahli da'wah tamma, dan seterusnya. Bisa begitu. Jika khawatir saat berwudu sulit membagi konsentrasi. Nah, wallahu a'lam. Ya. Apa itu? Oh iya. Ya, pertanyaan ini penting. Jadi terkait dengan masalah apa yang beredar atau difahami oleh sebagian orang karena tidak paham ilmunya, menyangka bahwa terkena najis membatalkan wudu. Nah, padahal tidak ada dalilnya. Jadi ada sebagian orang memahami jika kita setelah berwudu kemudian
menginjak misalkan najis atau terpercik najis air kencing misalkan, wudu batal. Ada yang memahami begitu. Padahal tidak ada kaitannya antara hadas dengan najis. Jadi bersuci itu ada dua. Bersuci ada dua macam. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas terbagi dua. Bersuci dari hadas kecil dengan cara wudu. Pembatal-pembatal wudu kita akan pelajari nanti di kitab, seperti buang angin, ya, buang air kecil, buang air besar, tidur nyenyak. Ya, itu semua ada dalil-dalilnya. Itu hadas kecil, pembatal wudu. Berarti kita mensucikan diri dari hadas kecil itu dengan wudu. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas besar. Ya, hadas besar itu seperti junub. Ya. Seperti junub. Jika terjadi hubungan, ya, hubungan biologis suami istri. Nah, meskipun hanya sebentar, jika sudah terjadi hubungan, itu sudah junub. Ya, meskipun tidak sampai selesai. Ini juga butuh diingatkan. Karena sebagian orang menyangka, ya, tidak. Padahal hadits Nabi SAW jelas. Nah, meskipun tidak sampai tuntas, jika terjadi maka itu sudah junub. Nah, atau wanita haid, itu juga hadas besar. Nah, bersuci dengan apa? Cara mandi. Ini bersuci dari hadas. Jika ada uzur, tidak bisa terkena air, ya, termudaratkan oleh air karena sakit, tambah parah sakitnya misalkan, ya, kena air, atau tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Kan begitu. Yang kedua, bersuci dari najis. Bersuci dari najis ketika tubuh terkena najis, dicuci sampai bersih. Ketika pakaian terkena najis, dicuci sampai bersih. Ya, tempat sholat terkena najis, dicuci sampai bersih. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan hadas. Babnya najis bukan hadas. Jadi wudu kita tidak batal jika kita kena najis. Nah, berarti ketika misalkan kita telah wudu kemudian mencebok anak kita yang habis kencing misalkan, ya, terkena air kencingnya, ya, tersentuh, tidak masalah. Nah, tidak masalah dari sisi kesucian kita dari hadas. Nah, tapi itu najis yang butuh dibersihkan. Nah, kemudian terkait dengan masalah menyentuh kemaluan. Nah, anak kita ini misalkan anak laki-laki, kita sentuh kemaluannya karena kita ceboki kan? Nah, terkait dengan pembahasan apakah menyentuh kemaluan, yakni menyentuh kemaluan secara langsung yang dibahas. Dan alat penyentuh ini, tangan, telapak tangan, dari ujung jari sampai pergelangan ini, telapak dan punggungnya ini alat penyentuh. Jika tersentuh oleh lengan dan yang lain tidak ada masalah. Yang tersentuh langsung oleh alat penyentuh ini dan tanpa pembatas, tanpa pelapis. Ini yang dibahas. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada yang mengatakan membatalkan wudu. Ada yang mengatakan tidak, hanya mustahab berwudu lagi. Nah, sekarang ditanyakan bagaimana jika kami mengambil pendapat, ya, karena ini masalah fikih, masalah khilafiyah. Jika kami misalkan berpendapat atau ada orang yang berpendapat bahwa membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Apa tadi problemnya? Iya. Membatalkan wudu. Berarti apakah berarti harus berwudu lagi? Nah, hadis bunyinya man massa dzakarahu, begitu hadisnya. Barang siapa menyentuh kemaluannya, ini kemaluan sendiri, bukan kemaluan orang lain. Nah, jadi ini tidak masuk dalam pembahasan. Jadi yang dibahas, diperdebatkan jika menyentuh kemaluan sendiri secara langsung. Nah, apakah membatalkan wudu atau tidak? Itu tadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan
Tidak. Yang lebih kuat dipadukan dua hadis yang ada, kami memilih lebih kuat yang mengatakan tidak batal tetapi mustahab. Lebih utama jika berwudu kembali. Karena ada hadis lain mengatakan ketika Nabi ditanya jika seseorang menyentuh kemaluannya, Nabi mengatakan innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu adalah anggota tubuhmu seperti yang lain. Seperti kita menyentuh kepala, menyentuh tangan, menyentuh badan, tidak ada masalah. Begitu pula menyentuh kemaluan. Itu anggota tubuh yang tidak membatalkan wudu. Tetapi di hadis yang lain Nabi mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya sendiri. Nah, hendaknya berwudu. Jika kita padukan dua hadis ini, berarti tidak membatalkan, tapi dianjurkan berwudu lagi. Jika berwudu lagi, dapat tambahan pahala. Jika tidak berwudu lagi, wudu tidak batal. Nah, adapun kemaluan orang lain tidak. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Masih ada waktu? Oh iya, ini ada menanyakan jika menabrak bangkai anjing, ini terkena bangkai anjing. Nah, maksudnya bangkai anjing ini lembab, basah sehingga ada yang menempel gitu. Iya, kan itu yang jadi masalah, ada yang menempel. Berarti terkena najis anjing. Nah, wallahu alam yang kami pernah bahas, ya, yang lebih kuat dan lebih hati-hati, ya, dan lebih kuat dari segi dalil bahwa itu pun harus dicuci 7 kali, dan salah satunya wajib dicampur tanah. Salah satunya wajib dicampur tanah. Terserah mau dicampur yang pertama kali atau yang kedua, atau yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, semuanya sah. Tetapi yang lebih utama, yang afdol, dicampur pada cucian yang pertama. Ini yang lebih kuat riwayatnya dalam Sahih Muslim, dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang paling utama dicampur di yang pertama kali, dan itu yang didukung oleh hadis dalam Sahih Muslim. Riwayat yang terbaik itu yang afdal. Tapi jika dicampur di cucian yang kedua atau di yang ketiga sah. Yang penting ada campuran tanahnya. Jika tidak ada campuran tanahnya tidak sah. Nah, karena Nabi memerintahkan begitu, harus ada campuran tanah. Nah, jelas? Atau ada yang tersisa? Jadi bukan hanya dijilat. Ya, jadi bukan hanya jilatan anjing ya. Nah, bukan hanya jilatan anjing. Memang di hadis itu idza walagal kalbu fi ina ahadikum, lafadznya begitu, jika anjing menjilat bejana kalian. Nah, tapi itu bukan berarti penghususan hanya jilatannya saja yang dicuci dengan cara yang najis. Nah, karena anjing itu yang benar, anjing yang rajih, anjing itu najis seluruh tubuhnya tanpa kecuali. Kata jumhur mayoritas ulama memahami masalah ini, jilatannya saja itu divonis najis dan wajib dicuci 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Padahal jilatan itu di lidah, ya kan? Lidah itu di kepala. Kepala itu anggota tubuh paling mulia dari makhluk bernyawa. Bagiannya yang terbaik bagian kepala. Itu saja divonis najis, apalagi seluruh tubuhnya yang lain. Nah, jadi najis, ya, anjing itu najis seluruhnya. Jika terkena, ya, baik jilatannya maupun bagian tubuh yang lain, maka dicuci dengan cara yang sama. Nah, ya, di samping itu, dengan ini jelas bahwa anjing itu haram dimakan. Nah, karena najis. Di samping itu anjing predator, pemangsa. Nah, Allahul musta'an. Karena ada sebagian, artinya kami ingin menyampaikan ini, pentingnya kita hati-hati. Tidak semua pendapat itu bisa kita pegang. Karena terkadang pendapat itu keluar dari dalil. Nah, jangan kaget jika kami sampaikan bahwa Malikiyah menghalalkan makan anjing. Mazhab Malikiyah, pengikut mazhab Imam Malik,
menghalalkan makan anjing. Nah, dan menghalalkan makan hewan-hewan predator, anjing dan yang lainnya. Jelas-jelas salah pendapat ini. Nah, tapi begitulah, terkadang ada pendapat yang aneh begitu. Jadi yang namanya pendapat kita harus timbang dengan dalil. Kita harus lihat dalilnya, kita kembali ke dalil.